Terlebih dahulu kita akan tampilkan profil pemateri yang pertama. Baik, bisa kita lihat profil pemateri yang pertama, ini kompetensinya sudah tidak perlu diragukan lagi ya, ibu-ibu ya. Ibu Ratna Megawangi. Kalau kita baca juga latar belakang pendidikan, Ibu Ratna Megawangi menyelesaikan S1 di Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga IPB, kemudian S2 di Friedman School of Nutrition Science and Policy, Tufts University pada tahun 1988. Kemudian S3-nya, Doktor di Friedman School of Nutrition Science and Policy, Tufts University. Kemudian Postdoctoral, Family Parenting and Child Development, Tufts University. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ratna Megawangi. Silakan Ibu Ratna Megawangi, saya persilahkan untuk materinya Bu. Oke, makasih Mas Andro, ganteng banget, lebih ganteng aslinya daripada di TV. Semua orang bilang gitu makanya Bu, saya juga heran Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa memberikan sharing ya webinar dengan materi yang mungkin selama ini saya tidak terlalu sering bicara tentang masalah gizi kesehatan karena lebih banyak ke pendidikan dan parenting. Ya karena kami di Yayasan Indonesia Heritage Foundation ada sekolah karakter dan program pendidikan karakter, jadi lebih arahnya ke sana. Tapi karena ini juga penting sekali dan saya juga ada backgroundnya, jadi hari ini saya akan memberikan materi yang isinya berhubungan dengan masalah diet, nutrisi, dan juga masalah stres ya, yang ada hubungannya dengan kesehatan fisik dan mental. Baiklah untuk menyingkat waktu, karena waktunya hanya dikasih 50 menit katanya. Untuk iya Bu Ratna, mohon izin Ibu Menteri ya, sebenarnya leluasa Bu, fleksibel Bu secara mantu Ibu ya. Oke. Nah jadi tadi kalau topiknya itu adalah usia dewasa dan saya tambahin usia dewasa dan lanjut. Karena kalau sampai 60 tahun, ya 60 tahun itu kan usia madya, sedangkan saya sama suami saya, juga mungkin Profesor Budi juga usianya di atas 60, ya saya sudah di atas 60 juga. Jadi bagaimana tetap prima, ya karena memang tadi Pak Sofyan sudah sampaikan, kalau angka itu memang tidak menjadi jaminan ya, ada yang usia 30 tahun tapi sudah ada banyak penyakitnya. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan sharing ya tentang kesehatan holistik ya. Karena kesehatan holistik itu adalah bagaimana kita menjaga kesehatan ya secara menyeluruh. Nah, ini memang ada bidangnya namanya integrative nutrition ya. Jadi yang namanya orang sehat itu ya sehat secara fisik juga, secara emosi, secara mental, terus finansial juga, terus intelektual ya, kemudian hubungan secara sosial juga baik. Nah, jadi orang yang sehat itu sebetulnya orang yang sukses hidup di masyarakat. Nah, khusus untuk hari ini saya akan bicara tentang kesehatan fisik. Ternyata kesehatan fisik itu juga banyak sekali aspeknya dan saling integrated ya, saling mempengaruhi. Nah, yang akan saya fokuskan ini adalah tentang bagaimana diet, ya diet sehat, terus kemudian masalah stres, mungkin kalau stres itu nanti akan lebih banyak dikupas oleh ahlinya, Profesor Budi ya, terus juga masalah hormonal, masalah juga genetika, DNA, itu akan saya bahas sedikit dan juga yang penting adalah bagaimana, karena sehat itu dengan diet, nutrisi itu memang harus lengkap dan harus dipenuhi. Jadi ibaratnya seperti mesin dan semua harus ada dipenuhin kebutuhannya. Ya seperti mobil kan, olinya, bensinnya, airnya dan sebagainya. Nah ini juga akan saya sampaikan. Baiklah mungkin dalam waktu singkat ini jadi saya hanya memberikan hal-hal yang besar saja ya, maksudnya tidak sampai mendalam, paling tidak nanti para pendengar ya peserta itu akan ya mudah-mudahan ada insight yang bisa nanti langsung diterapkan ya di rumahnya dan juga keluarganya. Nah, saya ingin mulai dengan sebetulnya ini orang bilang tidak terlalu saintifik ya. Tapi saya pernah baca buku Taoism ya tentang bagaimana diet yang sehat. Jadi ternyata Tuhan itu sudah menciptakan segala sesuatu dan ada pesan-pesannya. Nah, misalnya kalau kita lihat
saya juga belajar tentang daun daun pegagan, terus atau kalau ini walnut yang bentuknya kayak otak manusia. Ternyata itu bagus untuk kesehatan otak. Nah, daun pegagan, saya nggak tahu yang saya tahu bahasa Indonesia pegagan, ternyata itu harganya mahal sekali kalau sudah jadi kapsul di luar negeri, namanya gotu kola untuk kesehatan otak. Ya. Nah, ternyata saya beli waktu di luar negeri, ternyata di Indonesia ada dengan harga jauh lebih murah ya. Terus kemudian kacang panjang. Ternyata kacang panjang itu kan seperti urat ya, seperti dalam tubuh untuk pembuluh darah, itu untuk membersihkan pembuluh darah ya. Terus juga kacang-kacangan ya, yang bisa dibelah dua kan kelihatan, itu ternyata bagus untuk hormon-hormon estrogen ya. Jadi ada pesan-pesan dari alam yang sebetulnya Tuhan udah kasih, ini loh makan ini ya, itu bagus sekali. Nah, yang ada di ini itu adalah bagaimana secara umumnya diet yang harusnya dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, misalnya kalau binatang buas seperti singa, macan, nah itu ternyata ada struktur yang sudah disiapkan. Pertama struktur giginya. Nah, binatang yang karnivora itu kan dia makannya cuma daging aja. Ternyata memang struktur giginya disiapkan untuk mencabik-cabik, jadi hampir 100% taring. Walaupun ada gigi serinya, itu hanya untuk menggigit aja di bagian depan ya, kecil. Jadi hampir 100% itu memang disiapkan untuk makan daging. Nah, kemudian juga ususnya, ternyata panjang usus karnivora itu pendek sekali, ya maksudnya relatif pendek dibandingkan yang herbivora, di mana itu karena daging itu cepat busuk. Nah, kalau dia masuk ke dalam tubuh kita itu kalau ininya panjang itu lama, nah itu akan menjadi racun. Nah, akhirnya harus cepat dibuang, makanya pendek ya. Nah, kalau kita lihat herbivora itu hampir 100% giginya itu adalah gigi geraham, karena memang geraham itu untuk mengunyah. Karena kan kalau serat tumbuh-tumbuhan itu kan memang seratnya keras ya, jadi perlu waktu untuk dikunyah. Makanya kalau lihat kita kambing kok kelihatan bagian depannya itu kayak gigi geraham semua ya, rata, dan gigi taringnya hampir nggak ada ya, karena memang bukan disiapkan untuk mencabik-cabik. Dan kok lihat dari ususnya jauh lebih panjang ya, sampai 12 kali ya lebih bahkan ya dari dibandingkan dengan 2 kali sekali panjang badannya. Karena apa? Tumbuh-tumbuhan itu lama untuk proses dicerna, sehingga jadi perlu panjang, dan juga ada maksudnya supaya bisa menyerap racun-racun dan sebagainya ya. Dan nah, bagaimana manusia? Nah, kalau kita lihat struktur gigi manusia itu ternyata kombinasi antara gigi seri ya, gigi geraham sama gigi taring. Ada sih gigi taringnya, tapi jumlahnya yang 4 kan, 2 dan 2 di bawah. Nah, ini pesannya berarti sebetulnya 4 dari 32 berarti 12,5% saja ya kita bisa konsumsi dari hewani ya. Terus kemudian geraham ya itu ternyata kita 62,5%. Ya, terus kemudian kalau selebihnya gigi seri. Nah, artinya kita mayoritas sebetulnya makanan struktur gigi kita disiapkan untuk seperti herbivora ya. Boleh sih makan makanan hewani ya, tapi jumlahnya itu tidak banyak, dan juga panjang usus manusia itu seperti herbivora. Nah, artinya apa? Kalau kita dominan lebih banyak makan daging seperti diet yang di barat ya, ternyata itu nggak sehat. Itu perlu lama sekali untuk untuk keluar, padahal kan harusnya cepat keluar. Nah, makanya harus dibaringi dengan serat ya, supaya racun-racun tidak terserap ke dalam tubuh. Jadi kalau manusia itu sebaiknya itu dietnya lebih dominan yang dari tumbuh-tumbuhan ya, dan biji-bijian. Ternyata ini sesuai dengan ini baru ya, bahwa diet sehat dimanapun sekarang ternyata memang harus dominan lebih banyak dari tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kalau kita udah ikutin ini aja sebetulnya kita insya Allah udah sehat ya. Yang terbaru isi piringku sekarang dari Kementerian Kesehatan, ternyata memang
yang lauk pauk itu, terus kemudian itu hanya sekitarnya mungkin 20%. Jadi harus dominan kita dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau kita stick aja dengan ini, sebetulnya ilmu gizi itu absolut ya. Jadi nggak perlu lagi, udah cukup. Nah, tapi tentunya proses di dalam tubuh kan sangat rumit sekali ya. Nah, kemudian memang kalau kita dari segi, kita sekarang udah sering ya, apa-apa alkalin, minuman alkalin, ternyata memang tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu sifatnya alkalin. Jadi artinya kalau kita dietnya bagus ya berarti dari tumbuh-tumbuhan lebih banyak ya, berarti tubuh kita bersifat alkalin. Ya, memang direkomendasikan ya, ini sesuai juga dengan yang tadi ya pesan-pesan alam, ternyata kita sebaiknya tubuh kita mengkonsumsi 80% ya makanan yang sifatnya alkalin. Nah, hanya 20% yang bersifat asam ya. Jadi memang ada jenis-jenis makanan yang bersifat asam dan bersifat alkalin. Nah, nanti akan saya sampaikan. Nah, jadi kalau seandainya kita terlalu asam ya tubuh kita, ternyata acidic ya, artinya itu di bawah pH 7, kan 7 itu netral. Seharusnya manusia pH-nya 7 sampai 7 hampir 8 lah gitu. Tapi kok jangan juga terlalu tinggi, itu juga tidak bagus. Jadi pH kebasah ya atau alkalin. Nah, kalau seandainya kita terlalu asam ya itu tanda-tandanya itu akan terlihat di dalam tubuh. Misalnya kita sering pusing ya. Terus merasa lelah ya, kurang energi ya. Terus terlalu banyak produksi lendir atau mukus ya di sistem pernafasan kita, itu juga salah satu tanda buat tubuh terlalu asam. Kemudian sering kena flu atau pilek. Nah, juga mempengaruhi kesehatan mental ya, bisa was-was, khawatir ya, depresi ya. Terus juga ya macam-macam, ternyata semua organ tubuh kita akan terpengaruhi ya kalau tubuh kita terlalu asam ya, termasuk adanya kista ya, terus kemudian di payudara, di ovarium dan bahkan kanker. Jadi kanker itu ternyata orang yang tubuhnya ada kanker itu tubuhnya bersifat asam ya. Nah, ini bahkan ada yang mengatakan ini yang memenang hadiah Nobel ya. Dia bilang every single person who has cancer has a pH that is too acidic. Jadi artinya memang semua orang yang kena kanker itu berarti tubuhnya, keasaman tubuhnya itu sangat asam ya. Nah, jadi memang sekali lagi itu sesuai dengan pesan alam tadi ya, bahwa sebaiknya kita lebih banyak makanan yang berserat ya, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sayuran dan buahan yang mana itu bersifat alkalin. Nah, ini ada chart ya, apa saja sih makanan-makanan yang bersifat basa, ada yang bersifat asam ya. Nah, yang bersifat tadi sudah sampaikan ya, tentunya sayuran dan buahan itu adalah yang bersifat alkalin atau basa, dan bahkan sekarang ada minuman tuh udah diatur pH-nya ya, pH ya 8 ya, itu memang tujuannya untuk mengurangi tingkat keasaman tubuh ya. Nah, ternyata makanan-makanan yang diproses ya, misal makanan yang kemudian fast food ya, dan itu adalah yang bersifat asam ya. Bukan berarti nggak boleh, karena memang ada beberapa sumber protein itu asam kayak daging, kacang-kacangan, terus kemudian susu, keju itu bersifat asam. Nah, itu memang sumber proteinnya bagus. Hanya, nah sekali lagi harus dibarengi dengan diimbangi dengan makanan yang bersifat basa. Nah, mudah-mudahan nih jadi ini hal yang simpel ya, tetapi itu penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, ternyata ya ini ada penelitian, dan ini memang sudah diketahui bahwa banyak virus dan bakteri itu, termasuk nih virus yang corona, sangat sensitif dengan tingkat keasaman tubuh. Jadi virus itu memerlukan pH yang asam untuk bisa multiply ya. Jadi kalau tubuh manusia bersifat asam, nah itu mudah diserang oleh virus dan bakteri ya. Nah, terus kemudian virus ya menjadi tidak aktif ketika pH-nya antara 7 dan 8. Nah, apa saja yang membuat pH tubuh itu menjadi asam ya?
misalnya tubuh kekurangan O2. Jadi kalau misalnya kekurangan oksigen ya itu biasanya kaitannya dengan apa namanya ya kalau stres atau mungkin khawatir ya atau apa namanya ada penyakit ini itu kurang O2 dan biasanya ya tentunya CO2 juga meningkat. Ini akan meningkatkan keasaman tubuh ya. Nah, ketika kadar oksigen rendah, nah kondisi tubuh akan semakin rentan dan virus subur. Makanya saya kalau mau sedikit nggak enak badan, tuh sering-sering saya nafas dalam-dalam ya keluar pelan-pelan karena untuk meningkatkan apa namanya kadar oksigen dalam tubuh ya supaya tubuh tetap bersikap alkalin. Terus kemudian polusi, nah polusi udara juga itu CO2 yang tinggi itu akan membuat ya pH tubuh menjadi turun juga. Nah ini yang sering dialami oleh sebagian besar manusia, rasa khawatir, stres ya itu akan meningkatkan kadar CO2 dalam tubuh ya sehingga pH menjadi menurun. Ini apa namanya biasanya kalau kita sedang stres, khawatir itu akan mempengaruhi sistem syaraf, pernapasan, detak jantung. Yang mana misalnya kalau kita ketakutan nah detak jantung meningkat. Nah itu akan membuat O2 yang masuk juga akan berkurang. Nah kemudian saya akan fokus kepada stres ya karena ini sangat erat hubungannya dengan metabolisme tubuh ya. Dan ini yang sedang dialami oleh kita semua terutama dalam masa pandemi ini. Nah, stres itu ya itu langsung dampaknya itu langsung ya otomatis dampaknya ke sistem syaraf kita yang disebut autonomic nervous system di mana itu ada dua ya secara garis besar yang disebut parasimpatetik ya kemudian yang simpatetik. Nah, kalau parasimpatetik itu dalam kondisi kita dalam kondisi tenang ya tidak stres. Nah itu akan tubuh itu akan metabolisme akan bagus sekali ya misalnya mata itu pupilnya menjadi mengecil ya karena tenang terus kemudian produksi di ludah itu meningkat ya sebaliknya kalau kita lagi stres pupil itu membesar ya karena takutan. Nah itu langsung dampaknya langsung ke setiap organ dan juga menjadi kering misalnya mulut kita menjadi kering ya terus kemudian pernafasan juga akan menjadi lebih cepat kalau simpatetiknya itu teraktivasi atau dalam kondisi stres. Nah dalam kondisi yang tenang ya itu parasimpatetiknya teraktivasi dan ini membuat pencernaan akan lebih bagus ya. Makanya orang yang stres itu biasanya juga mengaruhi sistem pencernaan ya dan sebagainya. Ternyata apalah yang kita rasakan emosi itu langsung otomatis ya sistem saraf kita itu terpengaruhi. Nah ini terutama yang disebut ya stres kalau kita sedang stres itu hormon kortisol akan meningkat. Ya walaupun kortisol ini dibutuhkan ya untuk juga metabolisme dan untuk proses misal mengkonvert ya makanan menjadi energi. Tapi kalau itu berlebihan, apapun yang berlebihan, itu kortisol akan menjadi banyak sekali dan inilah yang akan mempengaruhi semuanya ya termasuk imunitas kita. Nah, apa gejala kortisol yang berlebihan? Ya, ini sangat kelihatan dari sistem kesehatan kita. Ternyata seluruh organ juga akan terpengaruhi dan juga beberapa penyakit akan timbul kalau stres, hormon stres itu berlebihan. Karena ada stres yang disebut ya kalau stres yang hari-hari itu mungkin nggak apa-apa ya, berlangsung sebentar. Tapi kalau terus menerus ya itu akan menjadi toksik ya. Nah ini jadi tubuh itu terprogram terbiasa mengeluarkan hormon stres walaupun dalam kondisi mungkin yang tidak ada stresor ya karena sudah terprogram. Nah inilah yang menjadi stres kronis ya. Nah apa misalnya kita sering lapar terus kemudian kayaknya maunya makan aja ya. Nah tentunya ini hubungannya dengan tumbukan lemak di perut ya terus kemudian nah ini juga akan karena ketika stres itu perlu energi sehingga glikogen di liver itu akan dilepaskan ke darah sehingga menjadi glukosa di dalam darah meningkat ya. Nah ini akan menjadi diabetes
Terus kemudian juga mentalnya mood swing jadinya ya, mudah tersinggung ya, khawatir ya. Terus kemudian juga sering lupa, brain fog ya. Apa sih gitu, itu karena kita dalam kondisi yang apa namanya mungkin stres ya. Terus tukar lambung ya. Kemudian sering flu. Nah, jadi dalam masa pandemi ini kan banyak orang yang ketakutan terus karena dibombardir oleh media-media massa. Terus-terusan itu yang meninggal, yang pakai peti-peti, ya pakai ambulan. Nah, itu mau nggak mau itu langsung masuk ke dalam apa namanya sistem dan mata jemput dan itu tanpa sadar itu keluar semua hormon kortisol. Jadi memburuknya ini jangan memburuknya masa pandemi ini karena mungkin juga media terus bombardir terus, makanya saya suka bilang udahlah gak usah nonton gitu, udah tahu caranya kita menjaga kesehatan ya, kalau lihat itu ganti aja gitu karena nggak bagus untuk apa namanya ya untuk tubuh kita, untuk kesehatan mental dan sebagainya ya. Ini Mas Andro ini mudah-mudahan ya bisa terinspirasi dengan ini ya, karena itu tanggung jawab media juga ini ya. Terus kemudian jadi kita tensi semakin meningkat ya, kita suruh tidur, depresi ya, penuaan dini. Nanti Profesor Budi itu mungkin dia ahli kesehatan jiwa, pastilah ya dalam masa pandemi ini yang masalah kejiwaan itu luar biasa ya, bukan pada dewasa aja, anak-anak itu banyak yang sekarang mengalami masalah kesehatan mental. Nah, saya khawatirnya dalam waktu ke depan ini akan terjadi apa namanya tsunami dari ya mungkin COVID-nya udah lewat, tapi orang-orang yang punya salah mental, karena apa yang terjadi sekarang pada anak-anak itu bisa berdampak 15 tahun ke depan masih terus berlangsung masalah kesehatan mental. Terus penuaan dini ya, makanya kalau mau awet muda jangan sering-sering stres gitu ya. Terus kalau suami saya itu benar-benar nggak ada stres dia. Pokoknya kalau ada orang dia anak-anaknya aja, "Pak ini kok dia apa namanya nyerang papa?" Iya, biarin aja, masalah kan di dia bukan di saya gitu. Tenang, nggak pernah terpengaruh dengan apapun ya. Jadi nggak pernah dibawa-bawa stres. Terus kemudian ya dan sebagainya. Jadi ternyata stres itu luar biasa. Nah, makanya nanti mungkin Profesor Budi bisa memberikan arahan bagaimana kita mengelola stres, karena ini menjadi bekal yang penting sekali ya buat kita sebagai manusia bisa survive ya pada masa sekarang terutama. Nah, ini jadi lingkaran stres dan ketakutan terutama pada masa pandemi ini. Nah, kita lihat karena sebetulnya kalau kita tenang aja, misalnya katakan kita positif ya, positif. Tapi kalau kita tenang, kortisol nggak terlalu banyak ya. Nah, masalahnya karena kita udah dibombardir kalau kena ini akan meninggal pakai ventilator dan sebagainya ya, itu membuat akhirnya hormon kortisol berlebihan itu pH turun ya. Nah, ketika pH turun terus ada peradangan, inflamasi meningkat. Nah, inflamasi inilah yang akan membuat makin sakit lagi gitu ya. Karena inflasi kan peradangan, jadi makin sakit, makin stres. Ini yang akhirnya akan terjadi badai sitokin. Nah, banyak jurnal yang sudah menulis bahwa badai sitokin itu kenapa nggak terjadi pada semua orang. Ternyata orang-orang yang prone terhadap depresi, orang yang kekhawatiran, ketakutan itu prone ya akan meningkatkan kadar sitokin walaupun itu dibutuhkan, tapi kalau berlebihan menjadi badai itu akan melumpuhkan organ-organ tubuh terutama organ paru-paru ya. Nah, ini ada beberapa jurnalnya ternyata stres itu, makanya kalau saya selalu kalau ada yang kena teman saudara ya satu keluarga saya banyak yang kena, saya selalu bilang tenang aja itu flu, anggap aja flu, mindsetnya flu. Nah ya dikasihlah ya yang baik itu 2 hari 3 hari nggak ada masalah gitu. Tapi kalau begitu ketakutan, nah itu yang membuat akhirnya drop ya. Nah intinya ya emosi negatif, kekhawatiran itulah yang harus kita hindari. Nah sebaliknya tadi yang stres ini ada hormon cinta, kalau saya bilang hormon cinta karena kebalikan dari fear ya ketakutan itu adalah cinta, dan itu tubuh akan memproduksi banyak sekali hormon-hormon yang mungkin terlalu panjang kalau saya sebutkan ya, serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin yang itu bagus sekali dan untuk kesehatan tubuh dan meningkatkan imunitas ya. Dan kalau menurut ini ada YouTube-nya nih Dr. Bruce Lipton ya di Stanford University, itu The Chemistry of Love, dan ternyata ketika kita dalam kondisi yang tenang, penuh cinta ya tanpa stres lah, itu sel-sel itu dalam modus yang growth.
Jadi kalau misalnya rusak cepat digantiin ya, terus kemudian pokoknya growth lah ya, artinya nah akhirnya menjadi sehat, menjadi sel jadi lebih muda lagi ya. Nah itu kalau dalam kondisi yang emosi apa namanya positif. Nah sebaliknya kalau misal dalam emosi yang negatif ya itu akan membuat sel-sel itu dalam modus defensif ya, jadi protektif. Nah kalau itu kan memerlukan energi, jadi fokus untuk menjaga supaya jangan ini, jadi tidak growth. Nah ini yang membuat akhirnya makin lama makin kita lebih sakit lagi karena sel-sel yang mati sulit untuk bisa digantikan. Makanya ada buku ya, Happiness is the best immune booster ya. Jadi itu intinya ya. Oke. Masih ada dikit. Oke. Nah, jadi sebetulnya bukan berarti kita tidak boleh stres, karena stres itu perlu ya dalam untuk kita mendorong kita untuk, karena kalau kita misal simpatetik nervous system kita yang teraktivasi, misal dikejar anjing, kita bisa lari cepat, bisa naik lompat 2 meter, jadi dalam kondisi fight and flight itu diperlukan ya. Tapi ya jangan berlebihan. Jadi harus disimbangi dengan parasimpatetik yang diaktifasi dalam keadaan rileks. Nah oleh karena itu intinya adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara keseimbangan atomic nervous system antara simpatetik dan parasimpatetik. Nah itu ada cara-caranya. Nanti Profesor Budi mungkin akan memberikan ini ya. Dan apa namanya nanti kalau ada waktu juga saya sebelum yang udah sering mungkin ibu-ibu Ikawati ya fokus jantung ya dan sebagainya. Oke. Nah stres dan kesehatan otak. Nah ini ternyata real juga. Oke. Nah ini dikhawatirkan ya dengan adanya kondisi pandemi ini ya, karena kortisol itu akan memangkas juga jaringan-jaringan sinap ya, dendrit di dalam otak ya. Ternyata ya orang yang sering stres itu mudah nantinya terkena Alzheimer atau demensia, jadi usia-usia umur 50 tahun udah mulai lupa karena banyak yang terpangkas ininya otaknya, dan kelihatan di penampang otak yang digambar itu ternyata memang berbeda sekali struktur otak orang-orang yang sehat normal ya dengan orang-orang yang stres ya, depresi, di mana akan terjangkit Alzheimer dan demensia. Ya ini tentunya mudah kita untuk menghindari ini. Tetap bahagia saja gitu ya, pokoknya jangan dianggap serius. Nah ini juga pada anak-anak ya, ini kalau pada anak-anak permanen ya, ini yang saya khawatir sekali masa pandemi ini anak-anak itu yang tidak diberikan stimulasi, apalagi sekolah ditutup, apalagi orang tuanya mungkin banyak mengalami masalah keuangan, banyak kehilangan pekerjaan. Aduh saya ngeri sekali ya 2045 100 tahun nanti generasi emas bisa nggak gitu ya, karena ini real ya dampaknya kepada otak ya, perkembangan otak. Dan ini ada penelitian ya, ini di Romania. Jadi anak-anak yang mengalami pengabaian negligence ya, itu berat otaknya 30% lebih rendah daripada otak anak-anak yang dibesarkan dalam kondisi yang penuh kasih sayang ya. Nah jadi memang real bahwa hormon stres memangkas jaringan otak, dan ternyata juga ini ada penelitian bahwa pada masa pandemi ini ya di Brown University, tapi di sini belum ada diteliti, itu ternyata anak-anak yang lahir pada tahun Januari 2020 dibandingkan tahun sebelumnya ya, itu ada penurunan IQ 722, yang rata-ratanya tadi 100 menjadi 78. Dan ini jumlah sampelnya di satu rumah sakit, ini studi kasus, tapi ini harus menjadi kita waspada ya, itu telah menurunkan ini. Itu kemarin saya juga webinar di Ikawati DKI, ternyata ada guru yang mengatakan itu kelihatan sekali gitu. Jadi anak-anak yang masuk sudah berubah ya. Kemudian kami punya ya ada juga data di satu sekolah yang setiap tahun itu mengadakan tes bagi anak-anak yang masuk ke SD,
tes kesiapan belajar. Nah, udah 20 tahun berlangsung itu selalu banyak anak-anak yang di superior atau di atas rata-rata IQ-nya, karena ini adalah sekolah untuk kelas menengah ke atas di mana orang tua genetic endowment-nya itu tinggi ya. Nah, Pak, tapi anehnya baru tahun ini tidak ada satupun yang superior dan yang paling tinggi hanya 112 dan sebagian besar di bawah 100. Itu terjadi di satu sekolah. Gimana sekolah? Nah, itu yang saya khawatir ya, karena ini adalah masalah real sekali ya. Jadi apa namanya? Udahlah, pokoknya kita yang penting jaga kesehatan ya, jangan ada rasa khawatir lagi karena anak-anak itu langsung cepat menyerapnya, akhirnya itu menjadi ya perilaku hidupnya nanti dia rasa khawatir, takut dan sebagainya. Karena ada anak-anak yang ngelihat matahari aja udah langsung takut, ngelihat orang banyak langsung takut, ada begitu dan saya real ya, karena orang tuanya menjaga banget jangan keluar ya. Nah kan ternyata anak-anak di masa pandemi ini anak-anak yang kurang stimulasi, yang waktu TK-nya di rumah ya, tidak berinteraksi. Pada anak-anak perlu sekali, dia kan motoriknya harus berkembang dengan baik, harus lari ke sana kemari dan itu tidak terjadi. Mungkin anak-anak di desa yang masih bahagia itu mungkin lebih bagus ya, mungkin lebih bagus daripada anak-anak yang justru di kota yang orang tuanya lebih penuh ketakutan. Nah, kemudian stres juga sebenarnya mengubah DNA. Tadi kan genetik juga itu mengaruhi juga kesehatan. Nah, itu ada yang disebut epigenetik stres ya. Jadi kita tahunya dulu kalau DNA diturunkan yang tidak akan berubah. Ternyata sekarang terbukti bahwa DNA itu bisa berubah karena ada proses metilasi. Nah, metilasi ini bukan merubah struktur DNA tapi ada senyawa metil yang ada itu karena pengaruh lingkungan. Nah, ini sudah banyak dibuktikan sekarang, jadi epigenetik di mana ya seorang yang mungkin masa pandemi ini misalnya ya terlalu banyak stres segala macam itu akan mengubah kualitas kesehatannya, terutama anak-anak, dan itu terbawa sampai dewasa karena DNA-nya udah berubah. Mungkin yang tadinya ada yang tidak ada bakat diabetes misalnya ya, kan katanya diabetes turunan ya. Nah, tapi karena terus mengalami stres ya, tadi kan mengubah struktur mengubah DNA dan segala macam yang ini itu nanti dia akan bisa kena penyakit diabetes ya. Dan ini akan diturunkan selanjutnya. Sebaliknya kalau kita ada turunan diabetes tapi kita bagus menjaga kesehatan, terus kemudian lingkungan bagus, itu nggak akan keluar gitu ya. Nah, jadi sebetulnya DNA itu sangat dipengaruhi oleh stres ya. Nah, ini ada banyak juga penelitian. Jadi anak-anak yang pada masa pandemi ini itu ada long term biological effects ya, yang mana nanti akan mempengaruhi status kesehatan fisik dan mentalnya di masa depan. Oke. Nah, sekarang main di energi, karena kita tahu sekarang segala sesuatu energi ya. Stres itu ternyata ada membuat energi frekuensi tubuh juga beda, karena kita tahu ada aura, segala sesuatu aura. Nah, kuantum fisika udah membuktikan itu ya, segala sesuatu itu energi ya. Nah, ketika kita stres ya, itu frekuensi kita turun. Nah, ketika frekuensi turun ya, itu kita akan DNA kita akan terpengaruhi. Jadi memang ternyata ketika kita stres ya, itu kalau kita fear ya, ketakutan, jadi frekuensi kita rendah sehingga banyak ya kalau DNA banyak ininya ya, protein ini itu yang diaktifkan. Nah, kita lihat di gambar ya, itu jadi banyak yang tidak teraktivasi di DNA-nya sehingga ya tadi mungkin terjadi proses metilasi. Nah, kalau misal dalam kondisi cinta itu gelombangnya tinggi frekuensinya sehingga semua struktur DNA-nya itu teraktivasi dan itu tentunya akan akan bagus sekali ya untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, ini ada Profesor David Hawkins ya, jadi emosi itu ternyata bisa mempengaruhi tubuh ya, makanya ada kinesiologi yang diukur dengan logaritma ya. Nah, itu langsung pengaruhnya kepada performance tubuh. Yang paling ini ada yang frekuensi rendah itu ternyata kesombongan, marah ya, terus kemudian
keinginan, yang macam-macam tuntutan ya, terus ketakutan dan sebagainya. Yang kuning itu adalah emosi negatif yang hubungannya dengan stres ya, fear tadi, yang itu rendah sekali. Nah, ketika itu menjadi tubuh tuh yang defensif ya, apa namanya ya, berarti tidak modus untuk growth ya. Nah sebaliknya kalau misalnya kita emosi cinta, yang paling tinggi itu peace, enlightenment ya, itu berarti lebih ke spiritual ya. Itu ternyata tuh frekuensi tubuh itu tinggi sekali, itu menjadi power ya, menjadi power. Nah jadi itu semua ada frekuensinya, semua ada energinya. Jadi aura kita pun akan kelihatan. Jadi kalau kita misalnya emosi negatif itu akan kelihatan orangnya. Nah ini ada yang disebut vibrational, ini oleh Dr. Gary Young ya, energi. Ternyata frekuensi itu ya, misalnya udah diukur. Kalau misalnya otaknya sehat itu sekitar 71 sampai 98 MHz ya. Kemudian healthy kalau sehat 78. Nah, kalau mulai sakit itu menurun 58. Kanker itu udah mulai 42 ke bawah itu udah mulai itu frekuensinya turun ya. Nah, katanya kalau meninggal itu orang ketahuan mau meninggal itu frekuensinya udah tinggal 25 ya, nanti sampai 0 ya. Nah, itu jadi orang yang dying itu rendah sekali frekuensinya, makanya ada orang bilang kelihatan kalau orang mau meninggal itu mungkin yang bisa lihat ya, tapi ini ada alat itu mengukur ya. Nah terus kemudian makanan ternyata ada frekuensinya juga ya, ternyata processed foods yang terlalu banyak diproses ya, makanan siap saji ya, itu 0 frekuensinya. Bukan berarti nggak boleh sekali lagi ya, tapi memang harus diimbangi dengan frekuensi yang tinggi. Junk food itu bahkan negatif ya, negatif 7 ya. Kopi itu ya bisa, tapi bisa juga bisa menurun ya. Tapi saya suka kopi ya, tapi nggak apa-apa. Kopi itu, terus kemudian fresh fruit ya itu 75, tinggi sekali, jadi bagus itu, makanya itu buah-buahan bagus ya. Terus kemudian raw vegetable, makanya sekarang banyak orang yang suka makan salad-salad ya, itu ternyata frekuensinya tinggi ya. Jadi kalau suami saya orang Aceh, itu gak suka sayuran tadinya, tapi saya paksa kan suka sayuran. Karena budaya banyak di seberang itu nggak suka sayuran ternyata. Nah ini harus ada penelitian bagaimana misalnya yang suka makanan lalap-lalapan di Jawa Barat ya, bagaimana tingkat kesehatan itu mungkin harus diteliti itu, karena ini sekarang udah masuk ke dalam vibrational nutrition ya. Terus kemudian emosi, ternyata negatif thought ya, kita berpikiran negatif ya, itu menurunkan frekuensi 12 MHz. Nah makanya kita udah mungkin negatif, nah langsung aja kita ingat ya, astagfirullah ya. Karena dalam waktu 3 detik langsung turun frekuensinya. Kemudian positive thought ya, berpikir positif ya, itu akan meningkat frekuensinya dalam waktu 12 menit. Prayer ya, berdoa, mungkin berzikir, bersaat teduh ya, itu juga meningkat 15 ya. Nah cellphone itu dapat menurunkan frekuensi ya kita, jadi sangat mengaruhi juga. Jadi nah ini mungkin salah satu kenapa kita mungkin tingkat kesehatannya menurun, mungkin terlalu banyak expose ya terhadap handphone. Tapi nggak bisa dihindarin ya. Nah, mungkin paling nggak kalau tidur jauh-jauh lah handphonenya supaya frekuensinya nggak mengaruhi kita. Nah jadi ada buku namanya Vibrational Nutrition, karena setiap segala sesuatu ada energi, berarti ada frekuensinya ya. Jadi nah ini ada piramida ya, piramida di mana yang paling rendah itu frekuensinya itu adalah makanan-makanan yang tadi sudah sampaikan, processed food ya. Ada yang low vibration, jadi ada high vibration itu lebih pada makanan dari nyambung dengan awal tadi ya, ternyata dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sayuran dan buah-buahan. Terus kemudian very high vibration to raw foods. Makanya ada gerakan nih raw food diet ya. Cuman kalau masalah raw food diet itu sekarang kita pestisida kan berlebihannya kimia. Nah kalau organik sih nggak apa-apa ya, dimakan mentah-mentah gitu. Tapi kalau misalnya sekarang itu harus hati-hati sekali ya, mungkin masalah hal kimia. Jadi karena kalau dimasak kan melarutkan ya pestisida. Tapi nah mungkin kedepannya ini orang lebih cari yang
apa namanya organik ya, atau enggak yang pupuk-pupuk alami. Nah, ini mungkin terakhir ya, imunitas dan kecukupan nutrisi ya. Jadi sebetulnya Allah sudah menciptakan tubuh manusia yang luar biasa ya. Sudah ada mekanisme dalam tubuh untuk apa namanya meningkatkan daya imun di dalam yang alami dari dalam tubuh ya. Nah, ada yang memang sudah ada yang di acquired, artinya itu harus dilatih ya. Nah, kenapa misalnya bayi-bayi ya itu selalu masukin apa-apa ke mulut ya. Apapun tanah masuk ke mulut, apapun kalau kotoran juga juga masuk ke mulut, itu adalah mekanisme alami. Artinya apa? Tubuh itu harus bisa belajar melawan. Ya, makanya ada buku ya apa namanya Let Kids ya Play with Dirt ya, gitu biar dengan apa ininya penuh tanah gitu. Tapi ternyata ya kebetulan mantu saya orang Inggris dan kakaknya dokter. Anaknya itu katanya anak saya bilang, "Wah, itu jorok banget padahal dokter ya." Jadi anak itu lagi merangkak di taman ya, mau itu masukin ke mulut tanah, didiemin sama ibunya. Ternyata itu bagus untuk meningkatkan daya imun tubuh ya. Nah, itu kalau karena ada memori T-selnya nanti kalau itu kita kena itu akan mungkin untuk depannya akan juga bagus. Nah, termasuk saya pribadi waktu saya ke Amerika tahun 89 pulang ke Indonesia untuk ngumpulin data ya untuk S3 saya. Nah, 3 tahun di sana itu bersih banget. Jadi makanan semua sanitasi kan waktu zaman itu ya jelas di Amerika lebih bersih. Pulang ke sini ya makan rambutan, baru dicuci, makan duku, diare ya. Nah yang lebih parah waktu saya tuh kangen banget dengan asinan Jakarta. Udah kan biasa lah kalau dari beli asinan Jakarta satu rumah makan yang sama. Saya itu muntaber yang parah banget. Karena apa? Sistem imun saya tidak terlatih. Nah ini yang saya khawatir juga ya, sekarang ini serba semua harus steril. Itu saya khawatir nanti sensitif ya Bu. Justru nanti kita tuh nggak ada sparring partner, kita perlu sparring partner. Ya ini kan triliunan virus bakteri nggak bisa kita hindarin ya, tapi yang penting kita bisa tubuh kita bisa melawan kan. Nah jadi perlu sparring partner. Jadi kalau terlalu bersih juga mungkin gampang sakit gitu. Jadi ada orang tua yang anaknya dicoba banget ternyata mudah kena berbagai penyakit ya. Nah juga bakteri-bakteri yang baik itu perlu untuk flora kita di dalam perut kita itu akan mati dengan alkohol gitu. Selain itu juga mungkin akan ada resistensi dari bakteri. Nah ini ada penelitian di rumah sakit katanya yang tadi ini sebelum pandemi ya. Nah di mana-mana dikasih hand sanitizer ya. Nah ternyata ada 3 jenis bakteri, yang satu untuk pneumonia dan apalagi saya lupa ya. Itu menjadi bakterinya itu resisten gara-gara ada budaya baru semua ini. Nah jadi saya bukan apa-apa ya. Ya yang udah konvensional aja udah puluhan tahun diajarin kita cuci tangan pakai sabun ya cukup gitu. Karena juga banyak kali. Jadi ini aja sebagai bagaimana pentingnya imunitas itu ya dijaga karena. Nah kalau dari makanan sebetulnya kalau kita cukup, saya akan fokus ya jenis-jenis nutrisi ya yang yang ada hubungannya langsung dengan daya tahan tubuh, termasuk vitamin C. Kalau vitamin A udah sering lah karena kita mudah dapat dari buah-buahan, dari sayuran ya. Tapi kalau mikronutrien misalnya vitamin D itu terus kemudian magnesium, zinc, B12 ya itu sangat penting sekali untuk imun kita. Makanya ada immune system diet yang mana ini harus cukup ya. Nah bisa didapat dari makanan. Tapi masalahnya ya ternyata hasil studi 90% manusia itu nggak cukup dari makanan ya untuk memenuhi kebutuhan magnesium, B12, zinc dan sebagainya. Jadi perlu ya misalnya vitamin D ya, jadi perlu ada tambahan ya. Nah vitamin D ini luar biasa pentingnya pada masa pandemi ini. Ada studi di mana ya kalau vitamin D itu kita kurang di bawah defisien ya itu defisien, satunya lagi insufisien. Nah defisien ya kalau kita terkena COVID ya
itu hampir 99% kita nggak survive, meninggal. Jadi yang meninggal itu umumnya yang kekurangan vitamin D. Itu ada penelitiannya ya. Terus kemudian kalau kita defisien itu di bawah 20 nanogram per mililiter ya Bu ya. Terus kalau misalnya insufisien di bawah 30. Nah itu 88% nggak survive. Tapi kalau yang cukup di atas 30 tuh hanya 4% yang tidak survive. Nah artinya begitu pentingnya vitamin D ini ya. Dan ini bisa juga ya vitamin D itu memengaruhi kanker ya. Jadi kanker terus kemudian diabetes. Nah bahkan saya pernah baca ada 90 jenis penyakit itu akan kita terhindari dan mudah kita sembuh kalau kita cukup vitamin D. Nah masalahnya sekarang kalau dari makanan, apalagi kita kan daging ini kan semua dari ini ya, nah itu yang sudah masa-masa madya dan lanjut tuh kita udah makan sedikit kan diet ya. Nah terus kemudian takut, kalau ibu-ibu takut dengan matahari, ya matahari itu kan sumber dari untuk produksi vitamin D ya. Nah ini kita sebaiknya pakai suplemen. Nah saya sih terus terang aja sudah lebih dari 2 tahun ini saya 5.000 international unit. Sebelumnya hanya 400, 1.000 gitu ya. Nah ternyata setelah saya cek baru-baru ini, general check up saya hanya sekitar 70. Berarti belum sampai optimal yang 80 sampai 100. Kalau udah 80 100 udah aman deh. Kita akan imun ya dari segala macam penyakit. Nah, suami saya yang udah di matahari suka berkebun segala macam tuh hanya 40 walaupun di atas 30 ya. Tapi itu padahal udah 5.000. Makanya harus ada tambah suplemen. Karena kalau di Amerika 90% lebih orang-orang di Amerika itu ternyata kurang vitamin D. Indonesia saya yakin juga ya itu harus diteliti deh. Coba ibu-ibu ya cek vitamin D dalam darah ya berapa ya. Kalau di bawah 20 bahkan ada yang di bawah 10 ya itu ya macam-macam penyakit bisa datang ya. Oke. Nah zinc juga penting sekali. Zinc ini disebut antiviral immune ya. Ini sudah ada penelitian juga orang yang terkena COVID ya. Terus kemudian ternyata zincnya itu lebih rendah daripada yang tidak terkena ya. Jadi zinc itu untuk mengaktifkan 300 enzim ya, ternyata penting sekali zinc. Zinc itu mikronutrien yang terlupakan ya. Jadi karena di sini dianggap ya udah itu obat diare gitu, padahal buat diare udah dikasih zinc, padahal itu penting sekali untuk kita tiap hari konsumsi zinc ya, untuk imun sistem dan sebagainya ya. Nah kemudian ternyata zinc defisiensi itu menurut data global issue itu 800.000 kematian di dunia itu berhubungan dengan masalah kekurangan zinc ya, termasuk ya 450.000 pada anak-anak ya. Dan Indonesia menurut dari peta ini ternyata merah artinya kita kurang zinc. Ya berarti imun kita akan kurang sekali, dan zinc itu sebetulnya ya itu murah sekali sih ya, kalau yang import mahal ya, tapi yang ini tersedia di toko-toko obat itu sebaiknya kita konsumsi paling sedikit ya 20 mg per hari ya. Nah itu cukup. Kalau sedang mau flu atau pilek ya saya konsumsi sampai 3 atau 4 ya 80 mg, besoknya sembuh. Karena dia itu zinc itu akan memprotek membran ya sel, karena kan sebetulnya virus itu kan ada di mana-mana, termasuk di ini kita tuh pasti ada virus ya. Cuman apakah kita terinfeksi atau tidak gitu. Nah ketika terinfeksi itu masuk ke dalam sel. Nah barulah itu virus kan multiplikasi kalau udah masuk ke dalam sel. Nah zinc ini akan memprotek gitu ya membran sel supaya nggak nembus gitu. Walaupun udah kena itu akan lebih cepat sembuh. Jadi sehari atau 2 hari minum 60 mg ya 3 tablet itu zinc, insya Allah kita akan cepat sembuh ya kalau kita kena flu dan sejenisnya. Oke, magnesium. Magnesium ini
juga penting ya karena sebetulnya saya tuh ada di Instagram ya kalau yang kayak gini, jadi saya selalu sharing ya supaya masyarakat lebih sadar, juga saya buat podcast juga tentang pentingnya ini magnesium ya karena ternyata memang kalau ini kurang ya kita kalau kalsium ya baik kita udah sadar lah kita minum susu segala macam ya untuk kalsium, ternyata kalau tidak dibarengi dengan magnesium itu justru berbahaya ya, dia akan akan masuk ke organ-organ kalsiumnya dan nanti bisa misalnya kalau di ini jadi osteoporosis ya. Nah magnesium ini yang menjadi perekatnya. Jadi mencegah masuk ke organ karena kalau bisa ke jantung juga itu menjadi plak ya kalau kekurangan magnesium. Jadi kalsium itu harus diimbangi dengan magnesium. Ya. Nah juga nutrisi yang tadi saya sebutkan ternyata itu bisa meningkatkan kesehatan mental juga ya. Jadi orang yang depresi ya itu dikasih vitamin D itu menjadi lebih lebih baik kondisi emosinya, dikasih magnesium ya. Nah magnesium juga untuk orang-orang depresi karena akan tubuh akan memproduksi serotonin itu hormon cinta ya, yang dengan adanya magnesium yang cukup ya. Dan zinc juga ternyata juga dipakai untuk yang punya yang depresi ya. Dan vitamin B12. Vitamin B12 itu adalah vitamin yang biasa dari yang difermentasi. Karena juga ini akan membantu kesehatan pencernaan kita ya. Jadi makan tempe, makan yang difermentasi, sayur asin ya, kimchi, terus itu tuh bagus sekali, tape ya itu bagus sekali ya untuk vitamin D ya. Vitamin B12. Nah, saya kalau lihat dari jadwalnya berapa menit lagi sih? Kita ada 5 menit lagi. 5 menit lagi ya, oke. Nah, tips meningkatkan emosi positif ya, berarti bagaimana nanti lebih banyak disampaikan oleh Profesor Budi ya. Nah, aktivasi parasimpatetik nervous system ya. Nikmati keindahan alam ya, dengan kita tenang lihat alam itu ternyata membuat kita juga saraf parasimpatetik kita teraktivasi, di mana kalau yang simpatetik tadi yang di bawah kranial ini tulang belakang ke bawah yang akan memproduksi itu kortisol. Nah kalau yang kranial ini itu parasimpatetik akan memproduksi hormon-hormon cinta ya, akan merangsang memproduksi hormon cinta. Kemudian berdoa dalam keheningan, meditasi, kontemplasi ya. Terus kemudian mendengarkan musik ya, musik yang bawa kedamaian, ketenangan. Tertawa, bermain dengan anak-anak itu bagus sekali ya. Tertawa itu betul-betul juga bonding juga bagus ya. Stimulasi sensori, berpelukan ya. Ya itu ternyata pelukan itu luar biasa bagusnya, bisa mencegah berbagai penyakit ya. Nah sayang kita sekarang social distancing, kalau dulu kan apa-apa sih peluk-peluk gitu ya, senang gitu. Nah sebetulnya itu juga dengan ya kita di masker aja juga itu kita nggak bisa lihat wajah ekspresi kan, jadi juga nggak menimbulkan ini ya. Jadi kayaknya kok tegang-tegang gitu. Nah, itu justru bisa menurunkan daya imun ya. Nah kemudian garuk kepala, suami saya makanya dia ya ini juga yang membantu dia kalau stres, begitu pulang dia langsung buka ininya bajunya seret gitu, duduk sini minta digorokin. Nah ketika digorokin itu keluarlah ya hormon-hormon ya oksitosin, serotonin. Anak-anak saya itu pun yang udah dewasa itu serotonin gitu ya, yang sudah tua-tua juga jadi digaruk-gorokin, ternyata itu bagus sekali ya. Jadi segala stres itu akan karena ketika hormon cinta itu diproduksi, hormon stres akan hilang juga gitu ya. Jadi kemudian kalau ada pet ya, kucing, kalau saya nggak suka sih ya, tapi ada orang, nah anak saya yang di Inggris tuh kerjaannya stressful sekali ya. Nah dia nggak bisa suruh garuk-garokan karena suaminya nggak percaya. Soalnya si David nggak percaya ini kalau itu bagus ya. Jadi akhirnya dengan pet dia gini-gini, nah itu ternyata bagus sekali, sangat membantu ya. Dengan saya itu olahraga, yoga ya, terus kemudian pijat tuh Pak, bagus sekali pijat ya. Ya diet sehat ya, terus kemudian aktivasi saraf vagus di mana itu yang langsung mengaktifkan bagian parasimpatetik dengan
pernapasan dan banyak tekniknya. Itu bisa baca di internet deh, sekarang semua gratis ya. Nanti juga Profesor Budi katanya ada latihan-latihan yang itu juga ya. Oke. Nah, a hug a day keeps the doctor away. Jadi sehari kita seringlah peluk suami kita, anak kita gitu ya, atau ya istri kita, pasangan kita, jadi akan lowers blood pressure ya, mengurangi tekanan darah tinggi, kemudian menghilangkan stres ya, kekhawatiran, dan juga membantu mengurangi rasa sakit. Nah ini nggak ada waktu lagi, ini adalah fokus jantung ya, dimana dengan pernapasan nanti mungkin oleh Profesor Budi. Hanya kalau ada yang tertarik untuk ini ya, silakan beli bukunya di yayasan kami di Indonesia Retail Foundation ya. Dan ini bisa dilakukan untuk anak-anak. Yang kita, suami saya ya sama saya tuh tiap pagi suka begini nih, fokus jantung sambil bernapas ya. Apalagi pagi-pagi itu bagus sekali ketika hormon kortisol itu paling tinggi bangun tidur. Ya, makanya pagi-pagi ya, karena mungkin kalau alam bawah sadar penuh dengan trauma-trauma itu jam mimpi atau apa itu kok kadar kortisol meningkat. Sehingga banyak yang terkena serangan jantung atau stroke itu pagi hari. Ya karena kortisol paling tinggi. Nah, itulah kita perlu dengan pernapasan ya untuk supaya kita seimbang lah gitu ya. Terus mengaktifkan parasimpatetik kita sehingga kita berangkat ke kerja dengan mind clear ya, dengan happy ya. Oke, saya pikir itu ya, ini udah ada penelitiannya dengan fokus jantung. Ini kan fokus jantung itu dari HeartMath Institute ya. Itu ada penelitiannya menurunkan kortisol secara drastis ya, dan juga meningkatkan dia. Itu bagus untuk otak ya, dan juga meningkatkan increase blood flow to the brain ya. Jadi darah ke otak juga meningkat ya. Nah ini sebetulnya latihannya tapi nggak ada waktu. Makasih ya, mudah-mudahan nanti ada tanya jawab ya kalau misalnya bisa diterangkan lebih lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Ibu Ratna Megawangi.